Saya Regina Sekaruf Tanugrahani. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekonomi syariah dan perkembangannya. Ekonomi Islam atau ekonomi syariah adalah sebuah sistem ekonomi yang memberikan manfaat kepada seluruh manusia. Jadi, inklusivitas adalah salah satu ciri dari ekonomi syariah. Pada dasarnya, sistem ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang mensyaratkan adanya pengendalian harta di masyarakat, sesuai dengan prinsip dan nilai yang menjunjung tinggi keadilan. Kenapa harus dikendalikan? Karena pada dasarnya, manusia memiliki kecenderungan sifat untuk menyukai dan mengumpulkan harta. Tidak adanya upaya pengendalian akan mengakibatkan penimbunan harta yang berlebih. Harta yang mengendap dan tidak mengalir pada perekonomian akan menurunkan produktivitas sektorial, yang berujung pada tertahannya akselerasi pertumbuhan ekonomi. Oleh karenanya, ketika pengendalian harta dilakukan secara efektif, harta akan mengalir optimal menuju investasi dan partisipasi sosial. Pada hakikatnya, alam semesta dan beserta seluruh isinya termasuk harta kekayaan yang kita miliki adalah absolut milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai manusia hanya diberikan amanah untuk mengelolanya. Dengan terwujudnya optimalisasi pengelolaan sumber daya sesuai dengan prinsip dan nilai ekonomi syariah, ekonomi akan tumbuh dan bergerak, seperti terbukanya lapangan pekerjaan dan terjaganya daya beli masyarakat yang pada akhirnya akan membawa kemaslahatan dan kesejahteraan untuk seluruh masyarakat tanpa membeda-bedakan golongan. Ekonomi syariah, suatu sistem ekonomi yang inklusif dan universal bagi seluruh manusia dan kehidupan. Perkembangan perbankan syariah sangatlah pesat di seluruh dunia, dibuktikan dengan adanya perbankan syariah, asuransi syariah, dan hotel syariah, ataupun ekonomi berbasis syariah lainnya. Ekonomi berbasis syariah juga mampu menjadi solusi pada saat terjadi krisis ekonomi pada tahun 1998. Sedangkan perkembangan bank syariah di Indonesia tidak begitu cepat seperti negara lain, karena manajemen bank syariah cenderung mengadopsi produk-produk bank konvensional yang disyariatkan. Yang pertama, perbedaan dari tujuan dan prinsip. Pada bukunya yang berjudul The Wealth of Nations, Adam Smith mengemukakan sebuah konsep ekonomi klasik atau ekonomi konvensional yang memberikan batasan politis dan memberikan ruang lebih pada individu. Menurutnya, setiap individu memiliki rasa penuh untuk mengalokasikan hartanya dan menggunakan sumber ekonomi menurut cara yang ia kehendaki. Secara prinsip, tidak ada yang salah dengan teori yang dikemukakan oleh Adam Smith tersebut. Ekonomi Islam juga mengakui kebebasan individu dalam memperoleh dan mengalokasikan hartanya. Selain itu, dalam ekonomi konvensional juga mengenal scarcity atau kelangkaan, yang menyatakan bahwa sumber daya alam yang ada bersifat terbatas, sehingga disiplin dari ilmu ekonomi ini sendiri adalah bagaimana mengalokasikan sumber daya terbatas tersebut secara optimum. Namun yang membedakan adalah dalam ekonomi Islam juga dibahas mengenai bagaimana cara perolehan harta tersebut dan bagaimana cara pengalokasiannya untuk mencapai tujuan ekonomi yang dikehendaki. Perbedaan yang kedua yaitu perbedaan pada mekanisme pasar. Ekonomi konvensional menganut prinsip pasar bebas, yang berarti bahwa setiap individu diperbolehkan untuk keluar masuk dalam pasar tanpa ada larangan atau intervensi. Sementara dalam ekonomi Islam tidak ini, peran pemerintah sangat dipertimbangkan untuk mendorong proses produksi dan distribusi barang dan jasa di dalam masyarakat. Perbedaan yang ketiga yaitu perbedaan distribusi kekayaan. Sistem ekonomi konvensional berorientasi untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Nah, jumlah keuntungan yang diperoleh ini berhubungan dengan jumlah modal atau sumber daya yang dimiliki. Sehingga dapat disimpulkan dengan semakin banyaknya modal atau sumber daya yang ada, maka potensi untuk mendapatkan keuntungan pun juga lebih tinggi. Dalam sistem kapitalisme, distribusi kekayaan akan sulit dicapai karena modal merupakan barang privat yang tidak dapat diregulasi.
Sementara dalam ekonomi Islam sangat menjunjung tinggi sistem keadilan, yang mana setiap hasil dari pembangunan harus dinikmati secara merata. Sementara dalam ekonomi Islam, perolehan keuntungan hanya diakui dari transaksi-transaksi yang bersifat bisnis dan bukan transaksi-transaksi yang bersifat tolong-menolong. Perolehan keuntungan ini dituangkan dalam bentuk nisbah bagi hasil, sehingga keuntungan atau kerugian yang dialami dari suatu usaha ditanggung bersama-sama sesuai dengan akad dan perjanjiannya. Untuk perbedaan yang terakhir, dalam perbankan konvensional diawasi oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Sedangkan dalam ekonomi syariah, selain diawasi oleh OJK, diawasi juga oleh Dewan Pengawasan Syariah atau ODS. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.